Bro, lu tahu nggak berita yang ini? Oh, yang ini ya. Ya sempat lihat sih kemarin. Yang apa namanya? Orang tuh ngelamar di salah satu minimarket, ternyata pelamarnya tuh sampai ribuan ya. Ya, lu lihat antriannya bro, antri panjang. Nah dari video ini, gue penasaran nih, sebenarnya ada nggak sih batasan rekrutmen dari pihak HRD khususnya ya? Jadi biar nggak membludak dan membuat antrian sepanjang tadi. Ya, jadi kalau kayak begini sih tergantung sistem rekrutmennya ya. Kalau ini kan kalau di kita disebutnya walk-in interview nih biasanya modelannya begini. Jadinya memang si penyedia kerja ini umumnya dia mengiklankan loker ke sosmed lah biasanya. Yang pada akhirnya nanti dilihatkan sama pelamar dan pelamar datang. Nah di iklan loker itu ya judulnya itu walk-in interview. Jadi ya si pelamar ini bisa langsung datang ke lokasi tempat dia akan bekerjanya. Terus gimana tuh? Ya. Kalau gue pribadi sih, ya dengan hal semacam ini sebenarnya karena mungkin ya kebutuhan perusahaan gue itu juga yang loadnya tinggi, gue happy nih kalau ngelihat kondisi-kondisi kayak gini. Ya cuma nggak ribuan juga sih ya. Kalau sampai ribuan gini ini kan juga suatu hal yang nggak umum lah di rekrutmen. Apalagi mungkin kalau misalnya memang penyelenggaraan walk-in interview ini diselenggarakan cuma 1 atau 2 hari aja, atau mungkin HRD atau rekruternya ini yang nanganin walk-in interview ini juga terbatas gitu orangnya. Nah kalau dari lu biasanya gimana tuh? Oke, kalau dari gue sendiri sih ya, dengan kondisi kayak gini yang gue yakin kalau kayak berita yang tadi itu pasti nggak terduga. Ya, jadinya kalau kondisinya tidak terduga seperti ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya, yang ini bisa menjadi win-win solution buat kita sebagai recruiter dan juga sebagai pelamar ya. Jadi pertama kita sebagai recruiter ini menentukan batas kemampuan. Kalau kayak gue pribadi, satu orang dengan kondisi interview yang mungkin dibuat secepat mungkin itu bisa menangani kurang lebih 35 sampai 50 pelamar ya satu waktu, dan itu sekitar 9 jam lah. Ya 9 sampai 10 jam, 35 sampai 50 ini untuk satu recruiter. Kayak gitu. Ini udah maksimal lah. Maksimal ini berdasarkan pengalaman aja. Ya. Ini dengan cara walk-in tadi. Dengan walk-in tadi, tapi ini modenya mode agak ngebut nih ketika interviewnya juga, yang nggak bisa terlalu luas kayak gitu ya. Nah terus juga kalau misalnya memang staffnya nih kayak gue kan ada 3 orang staffnya ya. Nah berarti kan kalau misalnya gue bisa 50, misalnya staff gue bisa 30 atau 35 ya, anggaplah ya 30 lah, 30 kali 3 90 tambah gue 50 140 ya maksimal 150 berarti Satu hari. Satu hari. Itu gue rasa udah maksimal banget tuh. Nah dengan demikian setelah kita menakar nih, oh kayaknya 150 maksimal nih, itu pun bisa jadi kita akan overtime ya dari jam kerja kita. Nah maka kita harus mengkondisikan pelamar ini yang memang sudah datang ini supaya mereka juga nggak kecewa banget lah ya istilahnya. Ya kita tampung CV mereka ya, dan informasikan bahwa ya karena banyaknya pelamar yang masuk, maka kita akan membatasi ya untuk walk-in interview hari ini ada di 150 orang dulu kayak gitu ya. Nah nanti sisanya akan diproses di lain hari. Nah ini juga bisa jadi sebelum kita ngumumin ini kita sudah sepakat juga nih sama tim bahwa kita akan bikin mungkin bisa 3 sampai 5 hari misal kayak gitu. Kalau misalnya memang kondisi memungkinkan. Ya kalau tidak memungkinkan misal 3 hari ya, berarti maksimal mungkin 500 ya kan. Nah sisanya berarti kita akan proses melalui interview video call mungkin ya, supaya lebih sederhana. Intinya pelamar ini kalau bisa kita proses semua. Nah ini lagi-lagi gue mungkin perlu disclaimer juga atau perlu mengingatkan juga bahwa ini belum tentu bisa cocok ya dengan semua perusahaan. Karena kayak gue nih yang loadnya tinggi, kalau kayak begini ini menjadi suatu berita baik tentunya ya kan. Walaupun memang gue dan tim akan keluar tenaga lebih ya. Nah cuman gue selalu berusaha untuk nggak pernah menyia-nyiakan CV. Gitu. Gue akan tabung, gue akan simpan, gue pasti akan hubungi CV itu ya, pelamar-pelamar itu, walaupun mungkin akhirnya butuh waktu yang lama. Kayak gitu. Ya kurang lebih begitu. Ini dari segi rekruter ya, atau dari segi HRD-nya. Nah terus untuk mengantisipasinya gimana tuh? Kalau versi lu? Ya kalau untuk antisipasi sih dari gue sih ya. Nah ini lagi-lagi menurut pendapat gue ya, karena ini yang biasa gue lakuin. Kalau sudah terlanjur untuk paid promote itu ya
nggak ada antisipasinya ya. Karena apa? Karena iklan naik, sosial media ini nggak bisa dikontrol juga. Apalagi dengan kondisi banyaknya orang yang butuh kerjaan kayak gitu. Apalagi ditambah kita mengiklankannya di akun penyedia loker yang memang followersnya itu banyak Iya. kayak gitu. Nah ini juga harus dipertimbangkan oleh recruiter ya, oleh HRD-nya. Intinya kalau belum siap jangan paid promote. Kalau belum siap jangan walk in interview, karena kemungkinan gelombang pelamar itu besar, itu pasti terjadi tuh ketika paid promote digabungkan sama walk in interview. Ya, apalagi pencari kerja banyak banget sekarang ya. Betul. Jadi memang ya kita juga HRD harus profesional dong, harus siap dengan segala kondisinya. Ya jadi kita memang ya udah, kalau udah siap dengan itu kondisikan, kalau nggak siap ya jangan, pakai platform aja. Ya pakai platform pencarian kerja aja, kan sekarang banyak, ada Glints, ada job lain-lain ya kan. Nah itu bisa dipakai ya. Itu jauh lebih kondusif dibandingkan paid promote plus walk-in interview. Itu jalan terakhir, dan itu kalau kita pengen nyari karyawan tuh dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cepat, cocok paid promote plus walk-in interview, tapi harus siap konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya adalah ramai. Ramai, betul. Oke. Thank you ya, Bro. Sama-sama. Next. Buku tema apa lagi kita?